Nah, teman-teman ya, teman-teman hari ini kita akan sharing-sharing mengenai diabetes ya. Judul acara kita adalah Pahami Diabetes Sebelum Dia Menjadi Musuhmu. Dan teman-teman, kalau ada masalah seputar diabetes ataupun ya ada pertanyaan-pertanyaan, stay sampai akhir karena juga di akhir nanti akan selain ada sesi tanya jawab, kita juga akan ada sesi giveaway di mana kita akan bagi-bagi produk untuk teman-teman yang menyimak ya, untuk teman-teman yang menyimak dan berhasil menjawab pertanyaan dari kita ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja sesi pada siang hari ini ya. Waktu dan tempat kita persilakan Dr. Hamrian Wijaya. Oke, terima kasih Pak Juanda. Selamat siang, selamat sore para rekan-rekan sehat sekalian. Hari ini kita akan membahas mengenai soal diabetes. Dan ini juga bertepatan dengan Hari Diabetes di tanggal 14 November kemarin. Makanya kita angkat topik ini. Untuk mempersingkat waktu, makanya kita langsung sekarang akan membahas mengenai diabetesnya. Jadi sebelum kita membahas mengenai diabetes, mungkin orang-orang zaman sekarang sudah sangat familiar dengan istilah, oh sakit apa? Sakit diabetes. Sakit apa? Diabetes. Apa sih diabetes? Nama lainnya kencing manis. Oh kenapa? Kencing manis, kencing manis, kencing manis. Dan banyak sekali isu-isu di luar sana yang bertebaran, ataupun info-info yang di luaran yang mengenai hal diabetes ataupun sakit gula ini. Untuk itu, kita akan mengenalnya dan kita akan membahas itu lebih dalam. Tetapi sebelum kita membahas mengenai diabetes, kita harus terlebih dahulu mengetahui tentang apa itu asupan dari nutrisinya. Jadi, apa itu gizi atau nutrisi? Karena diabetes ini tidak mungkin terlepas dari gizi ataupun nutrisi yang kita makan. Jadi, gizi ini merupakan komponen dalam makanan yang dibutuhkan agar tubuh dapat berfungsi secara maksimal. Tetapi kenyataannya orang-orang mengkonsumsi makanan-makanan itu lebih banyak daripada yang seharusnya. Nah, di sini muncul ada suatu tampilan gambaran piramida atau komponen nutrisi atau gizi yang mungkin zaman dulu kala saat Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan sehat sekalian masih sekolah, ataupun mungkin sampai dengan saat ini di bidang-bidang kesehatan selalu muncul berkali-kali gambar piramida makanan ini, yang dimulai dari makanan yang paling bawah, yang harus paling banyak, biasa berupa roti ataupun karbohidrat yang lain-lainnya, yang kedua itu bisa dari sayur mayur, yang ketiga itu dari buah-buah, dari daging, ikan, dan protein yang lainnya. Dan yang komposisi paling kecil yang seharusnya diminimalisir sekali adalah bentuknya adalah yang sifatnya manis dan berlemak tinggi. Tetapi pada kenyataannya, hal ini tidak mungkin dilakukan pada kita di dewasa ini. Kenapa? Karena kenyataannya dengan pemanis buatan, berkalori tinggi, makanan instan, ini kita konsumsinya lebih banyak dibandingkan dengan buah-buahan serta sayur-sayuran ataupun daging olahan yang benar-benar pure ataupun murni dari daging asli. Nah, contohnya seperti apa sih makanan-makanannya itu? Seperti ini. Siapa sih di dewasa ini yang tidak pernah dengar ataupun yang mencicipi mengenai bubble tea? Saya rasa semuanya senang dengan bubble tea dan bisa-bisa seminggu bisa 2 kali bahkan 3 kali. Saya Iya, jualan, Dok. belum lagi makanan-makanan seperti yang berlemak tinggi. Gimana? Saya jualan bubble tea. Pak Juanda? Oh, saya jualan. Iya, mestinya jualan. Tetapi ini konsumsi gulanya ini sangat tinggi sekali dari bubble tea ini. Belum lagi kadar dari lemak dari pizza ataupun donat ataupun anak-anak kecil biasanya sampai orang-orang dewasa kadang masih suka minuman-minuman ataupun makanan-makanan yang manis, kue dan lain sebagainya harusnya dikonsumsi dalam jumlah yang sedikit. Tetapi kenyataannya itu berbanding terbalik. Nah, lalu apa bahayanya
dari makanan-makanan tadi. Jadi makanan-makanan tadi itu berupa makanan-makanan dengan gizi yang tidak seimbang, dengan kadar gula yang sangat tinggi, dia itu akan masuk ke dalam tubuh dan akan tertimbun dalam tubuh. Dan lama-kelamaan akan menjadi gangguan kesehatan dan timbullah penyakit diabetes ini. Nah, konsumsi nutrisi yang tidak seimbang dan tidak teratur dapat menyebabkan obesitas dan meningkatkan resiko terhadap penyakit diabetes mellitus. Lalu, itu adalah sekilas perkenalan mengenai diabetes mellitus. Sedangkan diabetes mellitus itu sendiri per definisi yang ditandai dengan peningkatan kadar, misalkan orang mau kita cek ataupun kita biasa mau sekedar cari tahu nih kena diabetes atau enggak, salah satunya bisa menggunakan strip gula darah yang ada seperti di gambar. Lalu berdasarkan jenisnya, diabetes itu dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada diabetes tipe 1 yang disebabkan oleh autoimun, di mana insulinnya ini tidak diproduksi. Umumnya diabetes tipe 1 ini diderita oleh anak-anak. Umumnya sekarang itu yang anak-anak yang menderitanya adalah umur 4 sampai dengan 14 tahun. Itu sudah dimulai diabetes tipe 1 ini. Tetapi selain diabetes tipe 1, ada juga diabetes tipe 2, yaitu yang disebabkan oleh kelainan genetik di mana insulinnya ini dihasilkan, tetapi insulinnya itu tidak sensitif ataupun bekerjanya tidak maksimal. Yang umumnya diderita oleh orang-orang dewasa lebih daripada 40 tahun. Tetapi pada sekarang ini karena pola hidup yang sangat tidak sehat, pola makan yang benar-benar banyak kadar gulanya tinggi, tidak aktif apa segala macam orangnya, dan lagi ada kelainan genetik, maka umumnya yang usianya ini lebih daripada 40 tahun, kadang ada yang bergeser menjadi lebih muda, bahkan bisa saja sudah mulai dari umur 30 tahunan. Dan ini dari perbandingannya diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2, ternyata diabetes tipe 2 ini lebih banyak diderita. Faktor resiko apa saja yang dapat menjadikan seseorang itu menderita diabetes tipe 2? Ada beberapa. Yang pertama adalah makanan ataupun nutrisi yang tidak seimbang, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang kedua, makanan-makanan berlemak, yang seperti tadi pizza dan juga makanan-makanan yang fast food dan lain-lainnya. Dari situ semuanya, dari nutrisi yang tidak seimbang, banyak manis-manis, banyak kue, banyak pizza, banyak bubble tea, dan lain sebagainya, ini akan cenderung menimbulkan juga obesitas. Ditambah lagi dengan orang yang jarang berolahraga, maka metabolisme dalam tubuhnya juga tidak akan maksimal. Selain itu juga ada faktor lain, yaitu seperti hipertensi dan juga diabetes pada kehamilan. Lalu bagaimana proses terjadinya diabetes ini? Sebelum kita mengetahuinya, kita perlu mengetahui organ mana sih yang mengatur metabolisme ataupun pengolahan gula dalam tubuh. Slide-nya hilang, Dok. Hilang ya? Sebentar ya. Oke. Nah, jadi lokasi organ yang menghasilkan ataupun memetabolisme gula di dalam tubuh ataupun yang membantu itu adalah pankreas. Mungkin orang belum familiar mengenai pankreas. Orang lebih cenderung familiar mengenai jantung, liver. Liver adalah hati ya di sini. Juga lambung, usus besar, usus kecil. Tetapi orang jarang ataupun kurang begitu familiar mengenai pankreas. Sebetulnya pankreas ini adalah suatu organ yang sangat penting di mana dia ini menghasilkan insulin, dan lokasinya sendiri dia itu ada di belakang daripada lambung. Jadi kalau misalkan ini kita bicara proses pencernaan makanan, dari makanan yang kita masukkan ke dalam mulut akan dikunyah dan lain sebagainya, dia akan masuk ke dalam saluran esofagus, turun, dan akhirnya sampai ke dalam lambung. Di belakang lambung ini terdapat suatu organ yang bernama itu pankreas.
Kalau kita besarkan pankreas kurang lebih seperti ini gambarnya. Dan di dalam pankreas ini dia memiliki suatu sel yang disebut sebagai sel beta. Sel beta ini sendiri menghasilkan insulin, dan fungsi insulin adalah membawa zat gula darah untuk disimpan dalam hati, otot, dan dirubah menjadi lemak, atau yang disebut sebagai untuk memetabolisme dari gula tersebut agar bisa disimpan ataupun dapat digunakan oleh organ-organ yang membutuhkan. Jadi kira-kira di sini ini lambungnya dan ini pankreasnya di sini di belakangnya. Lalu untuk proses terjadinya, yang pertama-tama itu adalah sifat genetik yang merusak pankreas. Bisa saja ada suatu genetika yang dapat merusak pankreas, ataupun juga bisa aja produksi insulinnya itu sendiri yang menurun, ditambah lagi ada faktor-faktor yang mengganggu fungsi insulin, seperti adanya radiasi ataupun yang lain-lainnya, serta fungsi insulinnya itu sendiri tidak maksimal. Sebenarnya insulinnya dihasilkan, tetapi tidak maksimal fungsinya ataupun penggunaannya. Lalu selain itu bisa saja gula darah itu gagal disimpan ataupun diolah. Dan akhirnya dari kelima faktor ini, yaitu dari rusaknya struktur pankreas, insulin yang menurun, jadi fungsi insulin tidak maksimal, dan gangguan dari pengolahan gula darah, dapat menimbulkan dan meningkatkan gejala dari timbulnya darahnya itu, gulanya dalam darah itu sangat tinggi. Lalu gejala-gejala pada penderita diabetes tipe 2 itu ada beberapa. Yang paling khas adalah 3 ini. Tetapi ada dapat ditambah dengan 2 gejala lain. Yang pertama adalah rasa lapar yang berlebih. Kenapa rasa lapar ini bisa berlebih? Karena rasa lapar ini ditimbulkan, ya. Slide-nya tadi kepotong. Sudah muncul slide-nya? Sudah. Sudah. Ada beberapa, yaitu rasa lapar yang berlebih. Sudah muncul? Sudah. Oke. Rasa lapar yang berlebih, bisa ada rasa haus yang berlebih, juga ada keinginan yang buang air kecil yang bisa berlebih, di mana cairannya itu kalau misalkan kita hitung berdasarkan penelitian didapatkan lebih daripada 3 liter per hari. Tetapi ini kalau misalkan minum airnya juga sangat banyak sekali gitu. Lalu gejala yang lainnya ada berupa pandangan kabur dan gatal-gatal atau ruam pada kulit. Untuk diagnosanya sendiri, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yaitu pertama, yang paling umum, yaitu dengan memeriksa kadar gula darah dalam tubuh. Yaitu didapatkan apabila kita tiba-tiba langsung habis makan ataupun iseng lah mau cek gula darah, didapatkan umumnya kadar gula darahnya itu lebih daripada 200 mg per desiliter. Tetapi jika orang itu puasa, umumnya puasa itu jam setelah makan ataupun puasa, itu didapatkan kadarnya itu lebih daripada 126 mg per desiliter. Untuk itu ada parameter dari BA1C, di mana jika jumlahnya itu hasil pemeriksaan adalah lebih daripada 6,5, maka kemungkinan orang tersebut dapat kita diagnosa sebagai menderita penyakit diabetes mellitus. Dan juga terkadang kita tambahkan lagi pemeriksaannya, yaitu dengan uji kandungan gula darah di dalam air seni, dan ternyata di dalamnya terdapat juga kadar gulanya. Untuk pertimbangan diagnosa, yang paling sering adalah kita menggunakan, ataupun pernah nggak sih kita cek kesehatan darahnya dari ujung jari. Permasalahannya pada orang dengan diabetes mellitus, punya kadar gula ini harus sangat sering sekali. Minimal itu 2 kali dalam sehari, yaitu pertama pas waktu pagi, yang kedua saat malam. Dan coba dibayangkan, ini penggunaan jarumnya itu berkali-kali, ditusuk di
di jarinya, di bagian jarinya. Dan ini merupakan suatu pemborosan memang. Tetapi memang itu adalah salah satu caranya untuk kita mengetahui profil gulanya. Saat ini belum ada lagi kadar ataupun profil yang lebih signifikan yang dapat kita dapat mengetahui profil gulanya ini. Tetapi jika pada orang-orang tertentu yang uang bukan masalah lah buat saya, Dok, atau untuk ngambil darahnya, tetapi coba bayangkan saat mengambil darah ini merupakan suatu tindakan invasif atau yang cenderung berbahaya. Kenapa saya bilang cenderung berbahaya dan invasif? Karena menggunakan jarum, apabila tidak steril ataupun dia ada kulitnya luka dan lain sebagainya, ada bakteri, bisa saja dia menimbulkan suatu infeksi kemudian harinya. Yang menimbulkan gambaran seperti ada di tampilan. Kalkulasikan biayanya, sekali pengambilan saja itu kurang lebih 15.000 dalam satu hari untuk 2 kali pemeriksaan. Dan ini kalau kita kalikan 30 hari atau 1 bulan, itu sudah dapat harga sekitar 450.000. Kalau kita kalikan selama 12 bulan, ini sudah dapatnya harga sekitar 5.400.000. Ini saya pakai perkiraan 2 kali pengambilan dengan hasilnya itu yang dengan biayanya. Lalu untuk pengobatannya sendiri, itu ada beberapa. Yaitu yang pertama adalah dengan konsumsi obat-obatan, yaitu dengan obat diabetes seperti metformin, glibenclamide, dan lain-lainnya. Tetapi jika ada orang yang dia kadar gulanya tidak bisa kita kontrol, ataupun kita perlu menurunkan dengan kadar cepat, ataupun kita perlu mengkontrol agar dia profil gulanya tetap di kadar yang optimal, kita dapat lakukan dengan berikan terapi insulin. Dan ini juga biayanya juga lumayan besar, yaitu sekitar 5 jutaan per bulan. Ada lagi terapi lain untuk kita dapat mengontrol kadar gulanya, tetapi harus juga dengan konsumsi obat-obatan ataupun terapi untuk mengontrol kadar gulanya. Yaitu terapi lainnya berupa olahraga. Olahraga yang disarankan saat ini adalah seperti yoga, berenang, bersepeda, ataupun jogging. Ada juga dengan diet Mediterranean. Diet Mediterranean adalah konsumsi makanan-makanan ataupun nutrisi. Kita menutrisi tubuh kita dengan makanan-makanan yang sehat. Seperti menggunakan kacang-kacangan, perbanyak sayuran, dan buah-buahan. Tetapi dewasa ini orang akan cenderung sulit untuk menerapkan pola hidup yang sehat seperti olahraga. Kita mau olahraga, sekarang mau ke gym, sekarang lagi zaman corona, susah. Kita mau berenang, nanti ketemu dengan orang lain juga. Yang paling memungkinkan adalah yoga di rumah ataupun jalan santai di sekitaran perumahan kita, ataupun senam ataupun dengan sepeda statis yang kita miliki. Tetapi itu kan juga perlu biaya lagi, dan biayanya cukup lumayan besar gitu. Jika diabetes tipe 2 itu dibiarkan dan tidak diobati, kan banyak tuh cenderung orang-orang zaman sekarang, ya sudahlah pasrah, bagaimana biarkan sajalah. Dan ini akan menimbulkan komplikasi. Dan komplikasinya itu bisa berupa berbagai macam. Dan orang-orang yang paling ditakutkan adalah, pertama adalah dari kegagalan ginjal atau kerusakan ginjal. Dari sini kita bisa lihat ini adalah gambaran ginjal yang normal. Pada orang dengan diabetes, ginjal yang berfungsi sebagai penyaring dari darah, karena darahnya ini dia itu banyak sekali kadar gulanya, dan juga mungkin pembuluh darah di ginjal ini sudah tidak maksimal, akibat kerusakan terus-menerus, dia ini akan terjadi kerusakan ginjal. Dan dari kerusakan ginjal ini, dia akan kadar gulanya itu akan keluar melalui urin. Makanya pada pemeriksaan yang tadi sudah saya sebutkan, dapat diketahui juga kadar gula itu dari urin. Kenapa? Dari sini. Ini adalah penjelasannya. Dan itulah kenapa orang-orang menyebutnya sebagai penyakit kencing manis. Yaitu ini sebenarnya hanya sebatas filsafat saja yang menyebutkan bahwa memang kadar gulanya itu ada keluar di dalam kadar urinnya. Lalu komplikasi kedua yang kita takutkan juga adalah penyakit jantung koroner, yaitu di mana ada
kerusakan dari arteri-arteri, penyakit gula yang terus-menerus menahun, dia akan merusak juga pembuluh darah yang ada di jantung. Ketika ada pembuluh darah di jantung yang rusak, di sini dia akan menimbulkan suatu perlukaan. Perlukaan ini akan sangat mudah sekali untuk tertimbunnya lemak ataupun debris-debris. Ketika lemak dan debris-debris ini mengumpul di bagian sini, pembuluh darah ini akan menjadi mengecil. Ketika pembuluh darah ini mengecil dan suatu saat dia ini terjadi sumbatan, dia ini akan menimbulkan suatu penyakit jantung koroner. Ini adalah gambaran dari pembuluh darah yang normal. Ini adalah yang ada kerusakan dan timbunnya ada lemak, endapan, dan lain-lainnya. Dan suatu saat apabila terus-menerus ada kerusakan dan timbul suatu endapan lemak dan lain sebagainya, dia akan tertutup sempurna seperti ini. Komplikasi lainnya adalah seperti kerusakan dari saraf. Saraf pun juga harus dinutrisi oleh gula. Ternyata, tetapi kadar gula yang sangat tinggi, dia ini akan menimbulkan kerusakan saraf. Jadi jangan heran kalau misalkan orang dengan kadar gula yang sangat tinggi menahun atau dia sudah kena sakit gula yang sangat lama dan menahun, terkadang dia itu saraf-sarafnya tidak lagi optimal. Jadi bisa saja dia dipegang ataupun disentuh, dia tangannya tidak berasa, ataupun pakai sendal sering lepas, ataupun dia ditusuk dengan bagian jarum ataupun lain sebagainya tidak berasa. Kenapa? Karena kerusakan dari sarafnya itu tidak berasa lagi. Selain dari situ, pembuluh darah bisa di jantung, di ginjal. Ternyata kerusakan di pembuluh darah ini bisa juga terkena pada seluruh pembuluh darah yang ada di bagian tubuh. Pada utamanya adalah pembuluh darah yang ada di arteri. Di sini kayak kita tampilkan adalah di sini, coba dilihat bahwa gambarannya adalah berbeda. Di sini pembuluh darahnya sudah tidak optimal lagi karena ada kerusakan dari pembuluh darah, dan kerusakan ini menimbulkan sumbatan nantinya, dan nantinya ini akan menimbulkan kematian daripada jaringan ini. Ini akan dilihat dari gambarannya seperti ini. Komplikasi adalah gambaran dari mata, dan ini adalah posisi dari retina. Ketika retina mata ini rusak, dia ini akan menimbulkan komplikasi ataupun keluhan berupa pandangannya itu kabur. Kenapa bisa demikian? Karena begini, Bapak Ibu rekan-rekan sehat sekalian. Kalau kita perhatikan di sini adalah gambaran retina yang normal. Retina normal ini ada bagian pembuluh darahnya. Seperti ini adalah gambaran pembuluh darahnya yang normal. Tetapi pada orang dengan diabetes yang sudah sangat keras dan menahun, kelama-kelamaan pembuluh darah yang ada di retina ini dia akan menimbulkan bercak-bercak perdarahan. Bercak-bercak perdarahan ini dia akan menimbulkan kerusakan pada retina ini. Sedangkan retina dia itu berfungsi untuk menangkap ataupun menerima daripada objek yang kita baca. Ketika terjadi kerusakan retina, objek ini akan tidak bisa terlihat jelas, maka akan timbullah kerusakan pada mata dan keluhannya berupa pandangan pasien tersebut kabur. Komplikasi lainnya berupa gatal-gatal. Kenapa gatal-gatal ataupun luka pada kulit itu bisa terjadi? Karena begini, diabetes itu sendiri dapat menurunkan fungsi imun. Kita mengetahui bahwa fungsi imunitas tubuh salah satunya ada dari kulit, ataupun barrier utama dari tubuh kita adalah kulit, ataupun penyangga dari tubuh kita terhadap dunia luar adalah kulit. Ketika ada bakteri yang masuk di dalam kulit tersebut, ini akan menimbulkan infeksi ataupun iritasi. Ketika terjadi infeksi, iritasi, ataupun hal lain sebagainya, ini akan menimbulkan suatu luka, dan luka ini tidak akan bisa disembuhkan dengan optimal. Ditambah lagi, dengan adanya luka, terkadang ada orang yang gatal kulitnya, maka digaruk, tetapi perlu diingat, fungsi imunnya ini sudah turun imunitasnya. Dan lagi pada orang dengan diabetes, penyebab luka yang terjadi ini akan terus terjadi kronis, terus
menerus dan akan menjadi lukanya ini luka kronis dan menimbulkan infeksi yang lama dan terjadilah pembusukan. Ini adalah gambarnya. Jika dibiarkan terus-menerus kulitnya ini, dia akan terjadi kerusakan daripada jaringan yang seperti pada gambar. Jadi jangan heran kalau misalkan orang-orang dengan diabetes itu sangat takut sekali dengan adanya luka. Karena hal ini yang disebabkan dari imunitas yang turun, penyembuhan luka yang tidak bisa optimal, dan dia ini akan terus terjadi kerusakannya itu terus ke dalam terus seperti ini di gambar. Kalau kita lihat di sini seperti ini kita bisa melihat ada 2 perbedaan warna, bahkan ada 3 perbedaan warna. Ini yang masih normal sampai dengan batas ini yang setengah normal, yang ini sudah mengalami kerusakan. Dan ini sudah sangat rusak sekali. Jadi pertama mungkin lukanya hanya kecil saja di sini. Lalu karena infeksi dibiarkan terus-menerus, dia ini akan meluas. Dan ini kerusakannya perlu Bapak Ibu rekan sehat ketahui, dia kerusakannya bukan hanya naik ke atas saja, tetapi dia juga ke bawah dan ke bagian dalam. Jadi dia juga tidak hanya menyerang dari bagian dari jaringannya saja, tetapi menyerang juga daripada tulang dan sendi-sendinya. Kalau kita lihat di sini, ini sudah ada kerusakan daripada sendinya. Nah, kalau di sini sendinya ini sudah terjadi kerusakan di sini. Nah, ini adalah contoh luka yang tidak sembuh-sembuh, dan kemungkinan ini di garis ini sudah harus diamputasi seperti ini, setinggi ini posisinya. Untuk komplikasi lainnya yang ditakutkan pada orang dengan jenis kelamin pria, yaitu adalah gangguan ereksi. Jadi mungkin orangnya masih kelihatan tegap, sehat, segar, bugar, tidak ada masalah dengan aktivitas hariannya, tidak ada luka dan lain sebagainya, tetapi ternyata di ranjang ataupun untuk aktivitas seksualnya dia ini loyo. Jadi bisa terjadi disfungsi ereksi ataupun impotensi dan lain sebagainya. Kalau begitu masih bisa disembuhin nggak, Dok? Kalau pakai obat-obatan, Dok? Untuk gangguan ereksi sendiri ataupun diabetes, sebetulnya masih bisa kita kontrol kadar gulanya. Dengan demikian kita kontrol kadar gulanya agar dia itu tidak terlalu tinggi, dia itu di kadar gula optimal, dia itu tidak akan merusak dari struktur-struktur ataupun kerusakannya itu komplikasinya kita bisa perlambat ataupun komplikasinya kita dapat cegah agar tidak terjadi komplikasi yang sangat besar. Jadi masih bisa, Pak. Oke. Aman berarti, Dok, ya? Aman ya? Berarti masih bisa. Untuk biayanya sendiri, kalau misalkan kita terkena gagal ginjal ataupun kerusakan ginjal, perkiraannya misalkan perlu biaya cuci darah dan lain sebagainya, itu sekitar 390 juta. Belum lagi untuk gagal jantung ataupun jantung koroner, itu sekitar 60 sampai dengan 80 juta. Tapi untuk luka yang tidak sembuh-sembuh, ini kita bagi menjadi 2. Misalkan lukanya itu luka ringan dan luka berat. Untuk luka ringan sendiri, apabila 1 kali kunjungan itu sekitar 250.000 dan kita biasanya membersihkan lukanya itu dalam 1 bulan itu 2 kali, yaitu setiap 2 minggu sekali kita bersihkan agar tidak terjadi komplikasi, itu kita dapatkan perkiraannya itu sekitar 500.000. Belum lagi ditambah faktor-faktor kalau misalkan dia itu lukanya terlalu besar sekali dan terlalu banyak nanah, itu mungkin saja biayanya lebih besar daripada 250.000 per kali kunjungan. Jadi lebih besar daripada 500.000. Kalau kita kalikan 500.000 ini dalam 12 bulan atau setahun, didapatkan perkiraannya itu setahun untuk luka yang kecil ataupun luka yang ringan, itu sekitar 6 juta. Tetapi kalau luka yang berat itu bisa sampai dengan 130 bahkan 150 juta. Karena luka-luka yang berat ini harus dibersihkannya itu tidak bisa lagi cuman kayak misalkan kita ke klinik saja ataupun ke praktek dokter pribadi di poliklinik, itu tidak bisa. Terkadang luka-luka yang berat itu harus penanganannya di kamar-kamar operasi. Dan perlu diingat saudara-saudara rekan sehat sekalian, biaya-biaya ini yang disebutkan itu umumnya tidak termasuk obat-obat antibiotik ataupun obat-obatan serta peralatan-peralatan atau seperti transportasi dan lain-lainnya. Jadi sungguh besar biaya-biayanya ini untuk penyakit gula. Tetapi kalau misalkan kita bilang, maksudnya kita perkiraan,
untuk biaya pemeriksaan yang pengambilan gula darahnya itu per tahun itu sekitar 5.400.000. Dengan biaya pengobatan yang tadi yang disebutkan 5 juta ini untuk obat-obatan seperti insulin, obat-obatan minum dan lain sebagainya, 5 juta per bulan kita kalikan 12, ini kita perkiraan sudah 60 juta per tahun. Dengan biaya pengobatan komplikasi yang tadi yang sebelumnya saya sebutkan ini yang saya sebutkan, dan ini kalau misalkan kita combine semuanya, kita jumlahkan, ini kita dapatkan sekitar 625 juta. Dan ini bisa dihitung sendiri totalnya berapa. Belum lagi ditambah biaya-biaya lainnya, seperti biaya antrinya, transportnya, dan biaya pergantian kasa, dan lain sebagainya. Justru ini sangat besar sekali, dan sangat menguras kantong lah kalau menurut saya. Jadi, menurut saya sebelum diabetes itu merusak hidup Anda dan juga merusak keuangan Anda, harus benar-benar dijaga, jangan sampai diabetes ini merusak kehidupan Anda. Tetapi pada orang-orang, dok saya sudah kena diabetes dan menurut saya uang bukan masalah buat saya punya uang banyak kok, saya nggak takut punya sakit ini, diteruskan pola hidup tidak sehat, tidak mau berobat, tidak mau yang lain-lainnya. Coba dibayangkan apabila Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara rekan sehat, itu terjadi luka dan timbul suatu komplikasi yang menimbulkan kakinya harus diamputasi dan luka yang tidak sembuh-sembuh sampai bau. Ini menimbulkan suatu beban, bukan hanya beban dari biaya, tapi beban psikis dan juga mental buat dari pasien dan juga keluarganya. Lalu sebenarnya untuk terapinya yang tadi sudah saya sebutkan, pemerintah sendiri sudah ada anjuran dari pemerintah sejak tahun 2010 untuk penggunaan terapi-terapi herbal, begitu. Oke, jadi herbal bisa ya dok ya, kalau buat untuk menangani diabetes? Sejauh ini bisa Pak, bisa, herbal bisa. Tapi herbal yang seperti apa sih dok yang bisa buat nanganin penyakit diabetes? Oke, sebelum kita membahas itu, perlu saya garis bawahi bahwa penggunaan herbal memang bisa untuk menggunakan digunakan sebagai terapi diabetes. Tetapi selain penggunaan herbal, terapi obat-obatan yang seperti obat-obatan diabetes dan insulin apabila sudah dikonsumsi, tetap harus dikonsumsi. Jadi tidak bisa langsung serta-merta, saya mau herbal aja, mau lepas yang obat-obatan dari dokter, itu jangan seperti itu juga. Nah, untuk terapi herbalnya, saat ini ataupun berdasarkan penelitian, ternyata sudah ada 5 herbal yang sudah diakui dari penelitian dan pemerintah pun juga sudah mengakuinya. Yaitu pertama, yaitu adalah biji mahoni. Biji mahoni ini mengandung ada 2 bahan ataupun substrat utama dalam biji mahoni yang digunakan untuk terapi herbal, digunakan untuk terapi pasien dengan diabetes. Yaitu yang pertama adalah flavonoid dan juga saporin. Di mana flavonoid ini berfungsi untuk memperlancar peredaran darah dan mencegah tersumbatnya pembuluh darah akibat adanya sumbatan-sumbatan. Dan juga saporin ini dapat menurunkan kadar gula dalam darah dan mengurangi kadar lemak dalam tubuh. Jadi sesuai dengan tadi seperti yang saya gambarkan ataupun sudah sesuai dengan apa yang ada saya tunjukkan di komplikasi di ginjal ataupun di pembuluh darah, di jantung dan lain sebagainya. Lalu ada herbal yang kedua disebut sebagai daun sambiloto. Daun sambiloto ini mengandung komposisi yaitu Andrografolida. Andrografolida sendiri dapat menurunkan kadar gula dalam darah, serta melancarkan metabolisme, serta meningkatkan imunitas tubuh. Dan herbal yang ketiga, yaitu ada daun brotowali. Daun brotowali ini memiliki kandungan yaitu glikosida. Glikosida sendiri dapat meningkatkan produksi dari insulin. Serta ada herbal yang keempat, yaitu temulawak, yang berisi dari felandren, di mana felandren ini dapat menurunkan lemak dan gula darah. Untuk herbal yang kelima, yaitu buah mengkudu. Buah mengkudu ini sempat hits sekali waktu kurang lebih 4-5 tahun yang lalu untuk menurunkan kadar gula. Kenapa? Karena buah mengkudu ini mengandung ekstrak etanol yang berfungsi untuk menurunkan kadar gula. Tetapi
pada orang-orang yang zaman dulu sekitar 5 tahun itu hanya mengkonsumsi buah mengkudu, kenapa dia itu tidak bisa menurunkan kadar gulanya itu jangka panjang? Karena buah mengkudu yang memang memiliki kadar ekstrak etanol, dia ini memiliki ataupun berfungsi hanya menurunkan kadar gula darahnya itu singkat saja dan tidak meningkatkan imunitas tubuh, pembuluh darahnya tidak dilancarkan, insulinnya tidak dinaikkan, dan lain sebagainya. Itulah yang menjawab mengapa, dok, saya sudah pakai buah mengkudu, bahkan saya sudah punya pohon buah mengkudu sampai 2-3 dok bahkan, tetapi kadar gula darah saya cuman turun singkat saja. Ini jawabannya gitu. Lalu ternyata herbal ini sendiri yang tadi saya sudah sebutkan 5 macam herbal itu ternyata 2 kali lipat lebih berkhasiat ketimbang tidak menggunakan obat-obatan ataupun tidak menggunakan terapi non herbal manapun. Mengapa bisa demikian? Karena terapi herbal ini dari 5 substrat yang tadi sudah saya sebutkan itu dia bersifat menurunkan dan juga memperbaiki metabolisme gula. Jadi bukan hanya seperti pakai mengkudu saja, mengkudu dia hanya menurunkan saja, tapi tidak memperbaiki metabolisme yang ada di dalam tubuh. Jadi apabila 5 herbal ini tadi kita kombinasikan dan kita gunakan dengan bijaksana, dia ini dapat bersifat menurunkan serta memperbaiki metabolisme dari penyakit gula ini yang ada pada orang tersebut atau pasien tersebut. Demikianlah presentasi saya. Dan terakhir dari saya yaitu health is not valued till sickness come. Jadi lindungi diri Anda dan jaga pola hidup Anda sebelum Anda terkena diabetes. Demikian presentasi dari saya, semoga dapat berguna bagi rekan-rekan sekalian. Oke, thank you Dr. Hamrian. Nah, buat teman-teman sekalian yang ingin ada pertanyaan boleh ditahan dulu ya, yang ada pertanyaan boleh ataupun di kolom question answer ya. Nah, setelah ini juga saya akan men-sharingkan ya sebuah perusahaan yang juga mensupport acara hari ini ya, dan bisa disimak juga karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan giveaway ya, akan ada pertanyaan ini ya. Nah, jadi saya sharingkan dulu tentang perusahaannya, Dok. Nanti teman-teman silakan yang mau bertanya di chat, dan nanti kalau mau berkonsultasi secara langsung boleh raise hand ya, boleh raise hand. Nanti saya akan buka mic-nya untuk bisa berkonsultasi secara langsung. Tapi sebelumnya izinkan dulu saya untuk men-sharingkan tentang perusahaan yang mensupport acara kita pada siang hari ini. Oke, jadi perusahaan yang mensupport acara kita hari ini adalah PT Prima Solusi Medical ya. Apa itu PT Prima Solusi Medical? Nah, ini adalah visi dan misinya ya. Visi dari PT Prima Solusi Medical adalah sebagai rumah bagi solusi kesehatan dari alam untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan ya. Dan juga untuk menyediakan produk-produk yang berkhasiat dengan harga yang terjangkau, memastikan ketersediaan produk yang berkesinambungan, menyediakan pengiriman tepat waktu sesuai dengan harapan pelanggan, mengembangkan produk yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas produk, dan menyediakan persebaran produk yang luas di seluruh Indonesia. Jadi cakupan dari PT Prima Solusi Medical ini sudah seluruh Indonesia, teman-teman sekalian ya. Nah, siapakah PT Prima Solusi Medical? PT Prima Solusi Medical ini bermula dari produksi dan distribusi herbal buah merah ya. Jadi kalau teman-teman tahu tuh buah merah, nah itu adalah produksi dari PT Prima Solusi Medical sebagai pionirnya ya pada tahun 2002 ya, udah berapa tahun tuh? Udah 18 tahun sampai dengan hari ini ya. Dan telah bekerja sama dengan LIPI dalam pengembangan produk sarang semut di tahun 2007. Ya, dan fokus pada distribusi produk herbal asal Papua ya, serta kita membangun jaringan distribusi di apotek dan toko obat di seluruh Indonesia. Jadi kalau nanti teman-teman ke apotek ya, jangan lupa tanya aja buah merah ya, herbal buah merah atau sarang semut, itu udah pasti buatan dari PT Prima Solusi Medical ya.
dan juga telah bekerja sama dengan IPB dan Profesor Sidik dalam pengembangan produk-produk herbal terbaru di tahun 2011. Nah, ini adalah pionir dari sarang semut, Bapak Hendro Saputro, ya, putra daerah kelahiran Babo di Papua tahun 1941, ya, sebagai pendiri PT Prima Solusi Medical juga. Nah, ini sedikit informasi perusahaan, ya, boleh difoto, ya, silakan difoto dulu. Nanti teman-teman kalau ada butuh tentang produk ataupun nanti butuh konsultasi, ya, bisa hubungi ke tim pemasaran kita, ya. Ada Pak Felix Dharma Putra selaku Managing Director, ya. Nomor teleponnya adalah 0897 3878 108, ya. Boleh difoto, nanti bisa dihubungin setelah acara seminar hari ini, ya, atau ke customer service juga di 0818 8181 6263, ya. Nah, ini adalah produk-produk dari PT Prima Solusi Medical, ada sarang semut, ada buah merah, ada 3S, ada bakula, ada OKM, Extilo, Freshful, MKM, Debasto, dan Nextgaver, ya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini tentang diabetes, ada salah satu produknya yaitu OKM 33. Ya, apa itu OKM 33? Nah, OKM 33 adalah ekstrak dari berbagai tanaman herbal yang dikenal ampuh dan berkhasiat untuk membantu mengobati penyakit diabetes secara konstruktif dan alamiah, ya, dengan cara memperbaiki organ-organ penting di dalam tubuh yang berhubungan dengan penyebab diabetes seperti pankreas, seperti yang tadi dokter bilang, ya, di pankreas, di liver, dan membangun sel-sel tubuh yang mati karena penyakit diabetes, ya, serta membantu mengatasi berbagai komplikasinya. Nah, OKM 33 sendiri diolah dengan teknologi modern melalui proses ekstraksi yang higienis. Ya, jadi bukan seperti yang tadi kayak dokter jelaskan, oh saya punya buah mengkudu, bahkan saya punya pohonnya, boleh nggak dimakan gitu aja? Nggak bisa begitu juga gitu, ya. Tapi ini sudah merupakan hasil ekstraksi dan higienis, ya, dengan menggunakan bahan baku bermutu tinggi, ya. Nah, kandungan-kandungan dari OKM 33, nah ini ada biji mahoni, ada daun sambiloto, ada daun brotowali, ada temulawak, dan buah mengkudu, ya. Sama persis seperti apa yang disampaikan oleh Dokter Hambrian tadi. Nah, jadi teman-teman nggak perlu tuh makanin biji mahoni sendiri, makanin daun sendiri. Ini semua sudah diekstrak menjadi sebuah kapsul, ya, di OKM 33. Nah, ini tadi yang dokter sudah jelaskan, ya, ada biji mahoni, ada daun sambiloto, ada daun brotowali, dan temulawaknya. Ya. Nah, khasiatnya apa sih OKM 33? Nah, pertama adalah membantu mengembalikan fungsi organ tubuh seperti pankreas dan ginjal, ya, sehingga memproduksi hormon insulin menjadi lebih lancar dan normal, ya. Yang kedua adalah memperbaiki fungsi liver sehingga meningkatkan metabolisme karbohidrat, ya. Berikutnya mempercepat regenerasi sel di dalam tubuh, mengobati komplikasi dan melancarkan sirkulasi darah. Berikutnya adalah menurunkan kolesterol dan tekanan tinggi serta meningkatkan stamina penderita diabetes, ya. Jadi buat teman-teman ya mungkin ada kenalannya atau orang tuanya atau diri sendiri ada kurang stamina karena diabetes, ya ini bisa membantu, ya, seperti itu. Nah, gimana cara konsumsi OKM 33? Simple banget teman-teman, ya. Penderita dengan kadar gula darah tidak puasa antara 200 mgdl, ya, sampai dengan 250 mgdl, atau kadar gula darah saat puasa antara 126 sampai dengan 180, konsumsinya 3 kali 1 kapsul per hari, ya. Sedangkan untuk penderita dengan kadar gula darah saat tidak puasa di atas 250 mgdl, ya, atau kadar gula darah saat puasa lebih dari 180 mgdl, konsumsinya adalah 3 kali 2 kapsul per hari, ya. Nah, pertanyaannya, apakah aman mengkonsumsi herbal produk dari PT Prima Solusi Medical? Jawabannya adalah aman banget, ya. Kenapa aman? Nah, karena produk-produknya itu telah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM, ya, dan juga telah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, ya teman-teman.
Nah, ini juga merupakan hasil ekstraksi, ya. Jadi kita juga sudah canggih, teman-teman, bukan produk rumahan, ya. Jadi kita sudah skalanya skala industri dan sudah melalui uji laboratorium. Nah, kenapa teman-teman harus memilih produk-produk dari PT Prima Solusi Medical? Karena yang pertama adalah murah, ya, dibandingkan dengan obat-obat kimiawi manapun, ya, ataupun dibandingkan dengan herbal sejenis yang diproses secara CPOTB, ya, cara pembuatan obat yang baik dan benar, ya, dan aman dikonsumsi, ya, tidak menimbulkan efek samping, dan berkhasiat tentunya, ya, terbukti dengan testimoni-testimoni kesembuhan. Nah, jadi terima kasih teman-teman atas waktunya sudah memperkenalkan PT Prima Solusi Medical. Kalau teman-teman mau ada informasi tentang produk dan pemesanan, bisa hubungi customer care kita di 0896 5284 0249. Ya, saya ulangin sekali lagi, 0896 5284 0249. Nah, teman-teman, sekian sharing dari saya. Silakan kalau ada yang pertanyaan, kita akan bahas. Teman-teman bisa tuliskan di kolom chat ataupun di kolom question and answer. Dan kalau mau diskusi juga dengan Dr. Hamrian, silakan raise hand. Nanti saya akan open mic-nya untuk bisa berkonsultasi secara langsung dengan Dr. Hamrian. Dan tak lupa juga setelah sesi question and answer ini, setelah sesi tanya jawab, saya akan bagi-bagi produk, ya. Saya akan bagi-bagi produk kepada 10 orang, ya, kepada 10 orang yang berhasil menjawab pertanyaan giveaway-nya. Oke. Nah, silakan. Oh, ini udah ada nih, Dok, di kolom question and answer. Saya bacakan dulu. Dari Pak Joseph Kusmarto, pemasarannya model MLM atau beli putus. Nah, ini saya yang jawab aja. Nah, kita bukan perusahaan MLM, Pak. Ya, jadi kita bukan perusahaan MLM. Nah, kita bisa dijual dengan beberapa cara. Pertama, bisa menjadi stokis, ya. Menjadi stokis itu dalam arti Bapak menguasai satu kabupaten, ya. Bapak menguasai satu kabupaten, Bapak menjadi stokis kita di sana, ya. Di sistem stokis kita itu nanti ada perlindungan wilayah di mana satu kabupaten hanya boleh 2 stokis, ya. Itu kalau Bapak mau jadi stokis kita, ya. Stokis itu dalam artian ya kayak kita kerjasama kayak sama apotik, Bapak jadi apotiknya seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah Bapak bisa bekerja sama dengan kita untuk sistemnya adalah reseller ataupun dropshipper. Dalam artian Bapak nggak perlu stok barang, Bapak nggak perlu beli produk dari kita dulu, tetapi Bapak bisa menjadi dropship. Nanti produk kita yang kirimin, Pak. Gitu. Jadi produk kita yang kirimin atas nama Bapak itu juga bisa. Jadi kita bukan perusahaan multi level marketing, ya. Oke. Ini begitu ya Pak Joseph, semoga menjawab. Berikut lagi ada pertanyaan dari siapa nih? Saya mengalami penurunan fungsi ginjal, kreatin 2,4. Apakah bisa pakai herbal ini? Gimana tuh, Dok? Kalau untuk penggunaan herbal pada orang-orang dengan fungsi ginjalnya yang sudah kurang baik ataupun penggunaan obat-obatan yang lainnya, sebetulnya kita jangan bicara dulu mengenai saya pakai obat ini bisa nggak, bukan itu yang penting. Yang penting adalah gini, dengan fungsi ginjal yang seperti itu, apakah fungsinya masih bagus atau enggak. Jadi bukan hanya mengenai herbal saja, dengan obat-obatan ataupun dengan konsumsi makanan yang lainnya itu juga harus dijaga. Jadi bukan herbal, boleh nggak Dok minum pakai herbal pada saya yang kondisi seperti ini? Sebetulnya boleh-boleh saja, nggak ada masalah, selama fungsi ginjalnya itu masih kondisinya optimal. Meskipun dia sudah ada peningkatan, tetapi jika misalkan peningkatannya itu tidak terlalu beresiko sekali, itu sebenarnya masih bisa. Nah, untuk penggunaan herbal, itu masing-masing tergantung daripada herbalnya sendiri, ataupun penggunaan dari obat-obatannya. Contohnya begini, orang dengan penyakit penderita gagal ginjal, sudah sangat keras sakit ginjalnya, dia juga masih menggunakan obat-obatan, meskipun kita mengetahui
si obat itu dapat memperberat fungsi ginjalnya, tetapi ada yang kita pilih yang mana yang bisa kita masih bisa kita utamakan, manfaatnya yang mana lebih utama gitu. Ya, seperti itu ya, Bu. Ya. Ini Bu Dika ya yang bertanya ya, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini Dok, ada pertanyaan lagi nih Dok, sambil menunggu ya. Boleh. Dok, berapa sih kadar gula darah normal? Nah, tadi sebenarnya udah dijelasin. Boleh diulangi lagi, Dok? Kadar gula darah normal itu sebenarnya bisa di atas 80 sampai dengan 180. Tetapi itu pada orang per orang itu sangat berbeda. Contohnya kayak gini. Saya dengan kadar gula darah saya misalkan sudah harian 150 misalkan, ya menurut saya normal ya udah segitu. Tapi pada beberapa orang dengan kadar diabetesnya yang sangat tinggi ataupun orang-orang dengan yang dia sudah terbiasa, misalkan sudah puasa, seringan apa bagaimana, kadar gulanya bisa saja lebih normal dan dia normal-normal saja. Jadi sangat berbeda. Tetapi pada umumnya dia itu kadar gula darah yang normal adalah di atas 80-an itu masih normal gitu. Oh, ngomong-ngomong tentang yang normal ini Dok, saya jadi keingetan sama teman saya. Jadi waktu itu ini teman SMP saya Dok. Jadi dia itu punya kadar gula darah katanya selalu di atas 300 Dok. Betul. Ya, di atas 300. Tapi dia bilang, ya saya normalnya segini gitu. Kalau Betul. sampai di bawah 300 malah jadi nggak enak badannya gitu. Apa Betul. begitu ya Dok ya? Ya, jadi kira-kira bisa seperti itu Pak Juanda. Karena begini, memang ada patokan normal. Normalnya berapa? Contohnya misalkan begini, kayak misalkan ada patokannya nilai sempurna 100. Tetapi kan ada yang beberapa orang yang misalkan dia harus kadar gulanya itu lebih daripada 100 ataupun yang tadi seperti Pak Juanda sampaikan gitu. Oke. Oke. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ataupun di kolom question and answer ya. Atau kalau mau ngobrol langsung dengan dokternya juga boleh, langsung resen aja. Nanti saya akan bukakan mic-nya gitu. Nah ini ada lagi Dok pertanyaan yang masuk juga sambil menunggu. Apakah diabetes tipe 2 ini bisa menyebabkan penyakit gagal ginjal Dok? Waduh, berat nih kayaknya. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan bahwa penyakit gula atau diabetes ini dia nantinya kan lama-lama akan menimbulkan kerusakan daripada seluruh tubuh, termasuk salah satunya fungsi penyaringan tubuh, yaitu dari ginjal. Kalau misalkan diteruskan, lama-kelamaan fungsi penyaringannya ini akan rusak. Fungsi penyaringan yang ada dalam ginjal saat misalkan kecil, hari ini cuma 1, 2, 3, tapi lama-kelamaan fungsi penyaringan ini akan rusak, dan seluruhnya itu akan rusak dan menimbulkan gagal ginjal. Jadi jawabannya adalah bisa menimbulkan. Oke, berarti kalau bisa dibilang, nggak tahu kalau saya salah Dok ya, mungkin dibenerin. Jadi sebenarnya diabetes ini nggak mematikan, tapi karena diabetes ini muncul penyakit-penyakit komplikasinya yang mematikan gitu Dok? Betul, kurang lebih seperti itu Pak Juanda. Jadi orang yang dengan kena diabetes, dia mungkin dia punya metabolismenya untuk saat awal masih bagus. Tetapi karena diabetesnya itu berlangsung lama dan juga pola hidupnya juga tidak seimbang, tidak bagus, dengan penyakit diabetesnya ini dia akan menimbulkan kerusakan-kerusakan pada organ-organ vital yang ada dalam tubuh. Oke, silakan ada lagi pertanyaan ya, saya sambil menunggu, saya coba lihat yang japri-japri ke saya nih. Oke. Nah, ada nih Dok ya. Pertanyaan, ya jika buang air kecil Dok, terus air seninya itu dikerumutin semut, apa itu tanda-tanda diabetes? Oke, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, mungkin saja di sekitarnya ada bekas ada makanan jatuh, atau tempatnya ada bekas kena gula ataupun yang lainnya lah, itu faktor X. Ya. Tetapi saat sekarang ini untuk pemeriksaan diabetes bukan seperti itu. Jadi bukan dari bukan dari kadar gula dari urinnya saja yang diperiksa. Jadi harus dari
periksa dari darahnya. Memang zaman dulu ada pemeriksaan namanya pemeriksaan reduksi dari urin, tapi itu hanya memeriksa ada atau tidak saja, dan ini banyak sekali miss-nya, atau kalau orang bilang itu banyak sekali false positifnya, positif palsunya cenderung besar. Jadi untuk dapat memastikannya, jadi jangan serta-merta, oh di urinnya nanti udah kencing, kencingnya itu ada urinnya ada dikerubunin semut, bukan seperti itu. Jadi itu tidak bisa kita gunakan sebagai patokan. Nah, terus ini pertanyaan dari Bu Asdianawati nih, Dok, nyambung ya. Ciri-ciri orang terkena diabetes itu apa aja sih, Dok? Oke. Untuk awalnya biasanya ada beberapa, yaitu pertama sering lapar, sering haus, sering berkemih, pandangan bisa kabur, dan juga bisa ada timbul gatal-gatal. Itu ciri-ciri yang umum. Tetapi kalau misalkan dia itu sudah diabetesnya sudah keras sekali, kita nanti akan bisa memastikannya itu dengan pemeriksaan dari pemeriksaan fisik, contohnya dengan kita lihat lukanya, loh kok ini ada luka yang lama sekali nggak sembuh-sembuh gitu. Nah itu ada suatu kecurigaan kita bahwa ini pasiennya terkena dari suatu diabetes. Oke, siap. Nah pertanyaan Dok, nyambung nih. Apakah konsumsi gula secara berlebihan dapat menyebabkan diabetes? Jawabannya bisa. Kalau kita konsumsi gula banyak sekali terus-terusan, mungkin saat awal nggak ada masalah. Tetapi kalau misalkan konsumsi gula berlebihan, ditambah pola hidup tidak sehat, ditambah juga konsumsi nutrisinya nggak baik, ditambah ada faktor-faktor seperti yang tadi kelainan genetik, juga ada kerusakan dari pankreasnya, insulinnya tidak bisa bekerja maksimal, nanti itu semua dapat memicu terjadinya suatu diabetes. Oke, Dok, ini ada Bu Asdianawati resen. Jadi saya akan izinkan Bu Asdianawati untuk bicara, mungkin mau diskusi langsung ke dokter bentar ya. Boleh. Silakan Bu Asdianawati di open mic-nya. Oke. Terima kasih Coach Juanda. Dokter, ini saya mau tanya, kalau tadi kan saya tanya tentang ciri-ciri orang terkena diabetes gitu ya. Nah, yang tadi dokter sampaikan itu kan ciri-ciri umum. Sering berkemih, kemudian pandangan mulai kabur, dan sering gatal-gatal gitu ya. Nah, kalau kebetulan saya nih, kebetulan saya sendiri gitu loh, di jari, di daerah tangan gitu kan. Daerah tangan itu saya nggak tahu apakah ini alergi atau ini jadi salah satu ciri umum gitu. Jadi sering gatal gitu kan. Tapi sebenarnya sih kalau yang saya rasakan itu begitu sering terkena deterjen memang sering gatal gitu. Dan ini sudah cukup lama gitu. Ini di jari-jari tangan gitu, Dok. Seperti itu. Kemudian yang sering berkemih. Nah, ini kalau malam hari ini bisa 3-4 kali nih bangun malam gitu. Nah, ini gimana, Dok? Terus untuk konsumsi apa tadi OKM 33 ini apakah harus melakukan pemeriksaan dulu atau enggak? Gitu. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bu Asdianawati. Selamat sore juga. Terima kasih pertanyaannya yang sudah diberikan. Jadi begini Bu Asdianawati. Untuk keluhan ibu yang pertama itu yang kalau dari saya simpulkan adalah keluhan gatal-gatalnya dan juga sering berkemih. Jadi begini Bu Asdianawati dan rekan-rekan sehat sekalian. Banyak orang yang, aduh dok, saya sering-sering kencing nih, saya ada gatal-gatal dan pandangan saya kabur. Apa ini ciri-ciri diabetes? Bisa, tetapi harus juga ada 2 ciri-ciri lainnya, yaitu sering lapar dan juga sering haus. Umumnya jika tidak ada sering lapar, sering haus, tidak ada yang lain-lainnya, umumnya bukan. Tetapi saat ini untuk kecenderungannya, ciri-ciri ini sangat tidak khas. Jadi ciri-ciri yang saya sebutkan tadi bisa saja ada, bisa juga tidak ada, ataupun bisa ada muncul semua, atau bahkan tidak ada yang muncul sama sekali. Jadi solusinya kalau menurut saya untuk memastikan ibu terkena diabetes atau tidak, paling penting adalah bukan melihat dari ciri-ciri, tetapi yang utama adalah dengan pemeriksaan kadar gula.
Untuk keluhannya ibu yang soal sering berkemih saat malam, perlu diperhatikan. Pertama, apakah saat malam itu minum airnya lebih banyak daripada sebelumnya? Yang kedua, AC-nya ataupun udaranya dingin atau enggak? Tidak heran sih kalau misalkan 2 bulan terakhir ini, oh dok saya kok malam lebih sering berkemih ya. Ya karena cuacanya memang saat ini kalau misalkan kita lihat suhunya memang kalau malam lebih cenderung lebih dingin. Jadi terkadang ada beberapa pasien yang kalau lebih dingin sedikit, oh lebih sering berkemih. Atau pada pasien-pasien yang dia itu stres, gelisah saat malam, ataupun dia itu besokannya mau ada ujian, dia bisa saja Bu terjadi keluhan sering berkemih seperti itu. Ya. Nah, untuk pertanyaan Ibu yang apakah bisa menggunakan herbal untuk kondisi Ibu, jawabannya kalau menurut saya sih bisa-bisa saja. Karena dari penelitian yang sudah ada dan juga saya sudah sempat lihat research-nya, bahwa penggunaan herbal-herbal yang tadi disebutkan bahwa dari biji mahoni, sambiloto, terus mengkudu, temulawak dan lain-lainnya, ini juga bisa digunakan sebagai proteksi ataupun belum sampai ada penyakit kita gunakan untuk proteksi ataupun pemeliharaan juga bisa. Oke. Oke dok, kalau gitu. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir dok sebelum kita masuk ke pertanyaan giveaway di mana saya mau bagi-bagi 10 produk ya. Ya. Ini pertanyaan terakhir, dok, apakah cara yang mudah dan praktis? Nah ini biasa dok, kalau orang Indonesia maunya yang mudah, praktis, cepat, ya kan? Untuk mencegah diabetes dok. Yang pertama, pola makan harus sehat, yaitu tidak boleh yang kayak makan yang terlalu manis-manis, banyak lemak, juga harus lakukan olahraga rutin, serta kita juga harus mengkontrol kadar gula kita. Jadi jangan ragu untuk lakukan check up, periksa kadar gula darah saudara-saudara sekalian. Jadi dengan demikian, apabila terjadinya suatu diabetes itu di awal dan tanpa gejala, kita sudah langsung mengetahuinya dan langsung kita bisa take over, langsung bisa kita handle agar tidak terjadi komplikasi yang sangat berat. Oke, thank you dok. Oke. Nah sekarang tibalah kita pada sesi yang paling seru. Biasanya setiap kali kita ngadain gini rame nih dok ya. Nah jadi teman-teman, saya akan memberikan 10 pertanyaan ya. Saya akan memberikan, ini kita ngomongin aturan mainnya dulu nih ya. Saya akan memberikan 10 pertanyaan seputar materi yang tadi sudah dokter sampaikan dan tentang perusahaan PT Prima Solusi Medicalnya. Oke. Nah nanti ya yang jawabannya benar ya, poinnya adalah yang benar dan tercepat yang pertama kali ya, yang benar dan tercepat dia akan mendapatkan satu produk OKM 33 ya. Satu orang hanya boleh menang 1 kali. Jadi kalau sudah menang 1 kali, nggak boleh jawab lagi. Ya, jadi kalau udah menang 1 kali, nggak boleh jawab lagi, kasih kesempatan buat yang lain. Nah, gimana caranya? Nanti saya akan sharingkan pertanyaannya. Teman-teman tinggal tulis di kolom chat ya jawabannya apa. Ya, jadi ini duluan ya. Selain benar, dia harus yang pertama kali benarnya. Oke, nah saya sharingkan pertanyaan-pertanyaan, siap-siap. Ya, di sini ada 21 orang, ya, ada 21 orang, ada 10 produk yang diperebutkan. Oke, jadi kesempatannya 1:2. Sebentar, kita mulai pertanyaan pertama, ya. Pertanyaan yang pertama. Apa penyebab timbulnya diabetes mellitus tipe 1? Silakan ditulis di kolom chat. Oke, silakan ditulis di kolom chat. Oke, karena faktor genetik. Oke, kita tanya dulu. Dok, apakah benar dok? Apakah karena faktor genetik sudah benar atau kurang tepat? Sudah benar. Sudah benar. Oke, jadi pertanyaan pertama jatuh kepada pemenangnya Ibu siapa nih? Saya sebentar. Ya, nanti yang menang tuliskan nomor WA-nya ya, nanti di follow up sama tim kita
chat ke all panelis ya, jangan chat ke umum ya. Chatnya ke all panelis ya. Tuliskan nomor handphonenya. Oke. Yang kedua, ya, usia berapakah seseorang bisa terkena diabetes mellitus tipe 2? Halo. Di usia berapakah? Mulai dari usia 40-an, Dok. Benar nggak, Dok? Sudah betul. Betul. Oke, jadi yang menang kedua ini adalah, sebentar kok di saya kecil ya. Oke. Bu Joan Romin Pandey. Oke. Jadi yang pertama yang menang adalah Ervin ya, yang pertama adalah Ervin, yang kedua yang menang adalah Joan Rorim Pandey. Oke. Oke, yang berikutnya. Pertanyaan ketiga, sebutkan salah satu gejala penderita diabetes mellitus tipe 2. Silakan di kolom chat. Oke. Pak Joseph, pendengaran kabur. Benar nggak, Dok? Pendengaran kabur atau mata rabun? Mata yang kabur, bukan pendengaran. Bukan pendengaran, Pak Joseph ya. Jadi yang menang adalah Pak Edi ya. Pak Edi menang mata rabun ya. Silakan Pak Edi tuliskan nomor WA-nya di chat ke all panelis ya. Di bagian chat silakan pilih ke all panelis, jangan ke all panelis dan attendees, oke? Oke, pertanyaan berikutnya. Nomor 4. Berapakah ambang batas gula darah untuk penderita DM tipe 2? Ya, kadar gula darahnya nih. Pak Sarif jawabannya 100, benar nggak, Dok? Kurang tepat, Pak Syarif. Kurang tepat. Bu Asdianawati 80 sampai 180. Benar, Dok? 80 sampai 180. Halo, Dok. Dokter. Halo. Ya. 80 sampai 180, Dok. Ya, betul. Betul. Oke, Bu Asdianawati, pemenang pertanyaan nomor 4 ya. Silakan tuliskan nomor handphonenya Bu Asdianawati ke all panelis ya. Pertanyaan yang kelima. Sebutkan terapi lain untuk pengobatan diabetes mellitus tipe 2. Nah, ini yang tadi perhatiin penjelasan dokter kasih tahu nih. Oke. Silakan. Terapi lain untuk pengobatan diabetes tipe 2. Bu Dwi, olahraga diet Mediterania, Dok. Benar nggak, Dok? Betul, Pak. Oke, pemenang pertanyaan nomor 5. Ibu Dwi, ya. Silakan tuliskan nomor handphonenya ya, Bu Dwi ya, ke all panelis. Pertanyaan nomor 6. Ayo cepat-cepat nih, ada 21 orang nih. Pertanyaan nomor 6 ya. Oke, pertanyaan nomor 7. Sebutkan organ tubuh yang memproduksi insulin. Waduh, gampang banget nih. Ginjal, Pak Joseph. Waduh, siapa? Pak Joseph, ginjal. Kurang tepat. Oke, ada di atas ada Pak Sarif, pankreas. Pankreas, Dok? Betul. Oke, Pak Sarif ya. Pak Sarif, silakan kirimkan nomor handphonenya untuk dikirimin OKM 33-nya. Oke? Pertanyaan nomor 8. Sebutkan organ tubuh yang memproduksi insulin. Ini udah tadi ya? Sudah. Sudah. Pertanyaan nomor 9.
apakah yang akan terjadi jika diabetes mellitus tipe 2 tidak diobati? Oke. Mungkin di sini maksudnya komplikasinya Pak Juanda ya? Oh, ya, komplikasinya ya. Oke. Ada kok, Pak Sarif sudah menang Pak kan? Nggak boleh lagi. Bu Asdianawati sudah menang, nggak boleh lagi. Ini dari itu, luka tidak kunjung sembuh dok, dari Meta. Bisa, betul. Betul. Oke, Bu Meta, silakan kirimkan nomor handphonenya, ya. Silakan Bu Meta kirimkan nomor handphonenya untuk dikirimin produk. Dan pertanyaan terakhir, sebutkan nama produk Prima Solusi Medical untuk mengobati diabetes. Aduh, barusan saya ngomong. Oh, Bu Helen, Selvian. Oh, terbalik Bu, bukan OMK. Bu Asdianawati. Bu Asdianawati udah menang, nggak boleh lagi. Bu Helen diperbaiki Bu, bukan OMK Bu. Oke, OKM 33, benar. Oke, jadi silakan Bu Helen kirimkan nomor WA-nya ke all panelis. Ya, oke, sudah 10 pemenang, ya, sudah 10 pemenang hari ini. Dan thank you semua sudah hadir di acara sharing kita pada hari ini. Ya, semoga sharing kita hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan untuk yang belum mengirimkan nomor WA-nya, ya saya tunggu 5 menit, ya saya tunggu 5 menit untuk mengirimkan nomor WA-nya. Nanti akan di sharing, akan di follow up oleh tim kita untuk pengiriman produknya, ya. Dan pengiriman produknya juga tidak dipungut biaya, jadi tinggal terima produknya bersih aja, ya. Jadi nanti tinggal teman-teman kirimkan alamat kirimnya, silakan nanti akan berkomunikasi dengan tim admin kita juga. Oke? Oke, Dok, mungkin ada pesan penutup untuk teman-teman sekalian? Ya, terima kasih semuanya rekan-rekan sehat yang sudah hadir. Perlu diingat dan perlu diketahui bahwa gula tidak perlu ditakuti sampai sebegitu takutnya. Tetapi kita juga perlu menggunakan ataupun mengkonsumsi gula dengan baik dan bijak. Yang pasti dengan konsumsi gula yang baik dan bijak pasti akan menimbulkan kehidupan ataupun kesehatan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Oke, thank you Dr. Hamrian, dan dengan pesan-pesan dari Dr. Hamrian tersebut, maka berakhirlah acara kita pada siang hari ini, ya. Dan teman-teman, ya, seperti judul acara hari ini, ya, pahami masalah diabetes ini sebelum dia menjadi musuhmu, ya. Dan semoga sharing kita, ya, membuat teman-teman lebih paham, ya, dan bisa, jangan takut lah ya, jangan takut dengan diabetes. Kenapa? Karena diabetes juga ada obatnya, ya, yaitu OKM 33. Oke, sekian dari saya, kita ketemu lagi di acara kita yang berikutnya. Thank you semuanya, bye-bye.